Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ana Widyastuti dan teman-teman semuanya. Kami dari grup 5 yang beranggotakan 5 orang yang bernama Malika Suryani, Bella Putri Santika, saya sendiri, Reza Rahmawati, Bintang Syahreki, dan Abdul Murad Zakaria akan membawakan materi pemilihan kata atau diksi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pengertian pemilihan kata atau biasa disebut juga diksi. Pemilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, pemilihan kata ini memiliki ketepatan dan kesesuaian yang sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Selanjutnya, ahli diksi akan dijelaskan oleh Malika. Baik, terima kasih. Berikut adalah pengertian diksi dari para ahli. Yang pertama, ada Goris Keraf. Keraf berpendapat bahwa diksi terbagi menjadi dua, yaitu pilihan kata atau tentang pengertian kata, yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Yang kedua, ada dari Susilo Mansuruddin. Diksi adalah pilihan kata menurut Susilo Mansuruddin, pemakaian atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberi nilai pada suatu kata. Yang ketiga ada dari Widya Martaya. Widya Martaya mendeskripsikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan sesuatu nuansa makna dengan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reza Rahmawati. Dalam penggunaan diksi tentu saja memiliki fungsi. Berikut saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari penggunaan diksi. Yang pertama, membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Kedua, komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Yang keempat, sebagai hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Malika. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Zakaria. Jenis-jenis diksi. Diksi berdasarkan makna. Menurut Abdul Khair, perbedaan diksi berdasarkan pada makna konotatif dan denotatif sesuai pada ada atau tidaknya nilai rasa pada suatu kata. Secara singkat, denotatif bersifat umum sedangkan konotatif bersifat khusus. Makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Diksi dengan makna denotatif memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah memiliki makna yang lugas, karena bersifat literal dan biasanya hasil dari observasi dari panca indera manusia seperti penciuman, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan bahkan pengalaman fisik seseorang. Berikut beberapa contoh dari diksi dengan makna denotatif.
Jerawat dapat disebabkan oleh sebum yang menumpuk pada wajah. Jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan lainnya. Bagus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. B. Makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Diksi dengan jenis makna konotatif biasanya dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Meskipun begitu, makna dari diksi ini biasanya akan turut berubah seiring dengan perubahan norma serta nilai yang ada di masyarakat. Berikut beberapa contoh dari diksi dengan makna konotatif. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif, yaitu meninggal dunia. Tasya merupakan anak emas di kelas karena ia berperilaku sangat baik dan rajin. Anak emas dalam kalimat tersebut bermakna anak yang paling disayang. Setelah lulus kuliah, Abdul memilih untuk berprofesi sebagai kuli tinta. Kuli tinta dapat diartikan sebagai penulis atau lebih spesifik sebagai wartawan dan bukan bermakna sebagai kuli yang sebenarnya. Diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal dibedakan menjadi 8 macam. Berikut penjelasan dari macam-macam diksi berdasarkan leksikal. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan lainnya. Antonim. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. Homonim adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama dengan suatu kata, akan tetapi memiliki arti yang berbeda. Homofon merupakan pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna dan ejaan berbeda namun pelafalannya sama. Homograf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda namun memiliki ejaan yang sama. Polisemi. Polisemi merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Hipernim adalah diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna dari kata lain. Hiponim. Hiponim adalah diksi yang dapat terwakilkan oleh kata hipernim. Contohnya pemilihan kata yang berdasarkan hiponim adalah pada kalimat berikut. Binatang liar di kebun binatang meliputi buaya, singa, rusa, gajah, kuda, dan lainnya. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bintang. Terima kasih. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Ketiga, menggunakan perbendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Selain ketiga ciri dari diksi tersebut, ada beberapa syarat ketepatan yang perlu diperhatikan. Menurut Goris Keraf, berikut adalah syarat ketepatan diksi. Pertama, menggunakan kata konotasi dan denotasi dengan cermat dalam sebuah tulisan. Kedua, menggunakan kata sinonim atau kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan cermat dalam sebuah tulisan untuk mengungkapkan gagasan. Ketiga, dapat membedakan kata yang memiliki ejaan mirip tetapi makna sama. Keempat, menggunakan kata kerja pada kata depan dan harus secara idiomatis. Kelima, mampu membedakan kata khusus serta umum dalam suatu tulisan seperti pidato, sehingga ketepatan diksi dapat terjamin. Keenam, memperhatikan pemilihan kata atau diksi dengan tepat secara berkelanjutan pada suatu tulisan maupun pidato. Contoh diksi. Andy telah menjadi tangan kanan direktur selama beberapa tahun ini. Tangan kanan artinya adalah orang kepercayaan. Rudy lebih memilih menguras usaha sapi perah milik ayahnya,
Setelah lulus sekolah, kata sapi perah bermakna sebenarnya artinya hewan sapi yang diternak untuk diperah susunya. Sebelum berangkat apel pagi, Dina selalu menyempatkan diri untuk sarapan dengan buah apel. Dalam kalimat tersebut, kata apel memiliki makna berbeda. Pertama, bermakna upacara, dan kedua, bermakna buah. Keduanya merupakan kata yang memiliki ejaan, pelafalan yang sama, tetapi makna yang berbeda. Baik, kami kira sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.